أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, dari Nawas bin Sim'an. Ya, ini sahabat dari kalangan kaum Ansor. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, Pak? Qala, Nabi bersabda, "Al-birru," kata Rasulullah, "al-birru," kebajikan itu, kebaikan itu, inti dari kebajikan itu, kata Nabi, adalah husnul khuluqi. Inti dari kebajikan dan kebaikan itu adalah berakhlak baik atau berakhlak mulia. Kemudian kata Nabi, albirru, kebaikan itu, kebajikan itu hakikatnya adalah matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yang membuat jiwamu itu tenang. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan, satu amalan, tenang nih Pak, lemak, nyaman, nah itu perbuatan baik tuh Pak. Ya, ini bukan tenang karena yang lain, bukan. Ustaz, aku dari mabuk, tenang nih Ustaz, nyaman, bukan. Itu bukan hati Pak yang tenang. Itu ketenangan yang semu. Uang dari maling, wis aku tenang nian, ngapo? Tenang, tak ketangkap. Itu bukan Pak, ya. Jadi kata Nabi, kebaikan itu, karakteristik kebaikan dan kebajikan itu adalah yang membuat jiwa kita ini merasa tentram, nyaman, tumakninah. Kalau bapak dari sholat merasa tenang enggak? Nyaman enggak? Kalau belum, nah itu tanda tanya besar tuh Pak. Itu sholat itu puncak kebaikan Pak, puncak amal soleh itu. Tapi membuat kita tidak tenang. Ciri orang tidak tenang itu Pak, pengen cepet-cepet meninggalkan tempat sholat. Itu ciri orang tidak tenang tuh, dalam sholat. Pengen segera. Ya kalau sekali dua kali tidak apa-apa, mungkin ada pekerjaan atau sakit perut. Ini tiap kali sholat, yang teringat dunia, yang teringat gawian Nabi sholat, nah ini berbahaya Pak. Amalan-amalan tinggi, amalan-amalan yang di sisi Allah mulia, tapi jiwanya tidak tenang Pak. Apalagi amalan yang lain. Padahal karakteristik kebajikan itu yang membuat jiwa kita tenang. Yang berikutnya kata Nabi, watma'anna ilaihil qalbu. Selain jiwa tenang, hati itu pun terasa tenang. Tenang dan adem, ya. Nah, itu inti kebajikan. Wal ismu, kata Nabi, sedangkan dosa itu, karakteristik dosa itu adalah mahaka fi nafsi, yang membuat jiwamu itu terasa ganjil, terasa gelisah. Itu dosa. Wa taraddada fi sadri, dado kita goncang, bukan cuman hati gelisah, tapi dado kita dak dikduk dak nyaman. Lihat apa? Koruptor itu walaupun mereka tidur di hotel itu dak tenang Pak, dak tenang. Semua pelaku maksiat itu walaupun mereka sedang menikmati kegemilangan hartanya, kegemilangan kekayaannya, sebenarnya jiwa dan hati mereka itu tidak tenang. Terutama saat yang dia nikmati itu habis, saat yang dia nikmati, yang dia makan, yang dia fasilitasi itu hilang, mulai dia tidak tenang, tidak tentram. Ya,
Wa in aftakan nasu wa aftuka. Walaupun manusia berulang kali membenarkanmu. Jadi walaupun banyak orang memuji kita, kemudian mereka meyakinkan kepada kita, tapi hati kita, jiwa kita masih tidak tenang, hati-hati, itu alamat yang sedang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Baik, sekarang kita bahas satu-satu, Pak. Pertama kita bahas yang uji Nabi, albirru husnul khuluqi. Inti dari kebaikan itu adalah akhlak mulia. Jadi tegas Nabi mengatakan nih, Pak. Kata Nabi, puncak dari kebaikan itu, inti atau hakikat dari perbuatan baik itu adalah yang membuat orang melakukan perbuatan baik, yang membuat orang melakukan perbuatan mulia atau berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah dan kewajiban kita kepada Allah. Ini namanya hablum minallah. Kita tahu galau ini. Ini sifatnya, Pak, vertikal ke pucuk. Ini hubungan personal, privat antara kita dengan Allah. Inilah yang nanti disebut dengan takwa. Nah, yang kedua, akhlak mulia itu dengan sesama manusia. Muamalah antara sesama manusia. Berakhlak mulia dengan sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah inti dari kebaikan. Bahkan, Pak, Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan, ciri seorang mukmin yang imannya itu sempurna adalah kalau dia berakhlak mulia. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, baik dengan Allah atau dengan sesama manusia. Bahkan, Pak, saking hebatnya orang yang berakhlak mulia ini, kata Rasulullah, itu mereka menempati kedudukan yang tinggi di surga. Bukan di surga, tapi di pucuk surga, Pak. Apa kata Rasulullah? Ana zaimun, aku jamin, kata Nabi, bibaitin, sebuah rumah, sebuah istana, fi a'lal jannah, yang berada di atas surga. Jadi bukan di surga lagi, Pak. Nabi mengatakan, ana zaimun bibaitin a'la fil jannah, aku jamin sebuah rumah, sebuah istana di atas surga. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu, untuk orang-orang yang terus mengoreksi akhlaknya, terus memperbaiki adabnya, memperbaiki etikanya, akhlaknya. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak ngomong bahwa kita ini otomatis tidak salah, tidak, Pak. Tetapi orang itu selalu mau mengoreksi, Pak. Aku tadi salah. Adab aku tadi tidak benar. Maka kata Nabi, liman hassana khuluqahu, siapa yang terus-menerus memperbaiki. Kadang kita nih kan, Pak, ada baik teledornya, kadang ya banyaklah teledornya gitu nih, Pak. Banyaklah kacaunya kan, Pak. Banyaklah salahnya. Akhlak itu mulai dari mulut, dari sikap, perbuatan, tingkah laku, yang terkadang membuat akhlak kita ini terwujud sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Padahal tadi, Pak, mukmin yang imannya sempurna tuh yang baik akhlaknya, seorang yang memiliki akhlak mulia dan terus menerus memperbaiki akhlaknya, itu dijamin sebuah istana di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri seseorang itu sudah berakhlak mulia? Mungkin Bapak Ibu masih ingat, pernah juga selintas saya bahas. Mudah-mudahan lupa Anu caknya udah ingat Saya mengutip, saya tidak berani, Pak, buat indikator dewek. Saya kutip pendapatnya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama terkenal, dipakai oleh seluruh lintas mazhab. Kata Abdullah bin Mubarak, Pak, setelah membahas hadis tentang akhlak mulia itu, kata beliau ini, Pak, ciri orang yang berakhlak mulia itu 3, Pak. Jadi kalau nak ngelihat uang tuh berakhlak mulia apa tidak, cirinya itu 3, Pak.
Jadi kalau salah satu, salah dua, salah tiga, atau tiga-tiganya ada pada kita, berakhlak mulia kita. Dan artinya kita sudah melakukan satu kebajikan. Artinya kita melakukan suatu perbuatan baik yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Pertama, Pak, kata beliau, ciri orang berakhlak mulia itu adalah bastul wajhi. Orang berakhlak mulia itu selalu menampakkan perdamaian, tidak seneng ribut. Secara literlek, makna bastul wajhi itu adalah wajahnya itu selalu berseri-seri, Pak. Ini pelisi bukan, tentro bukan, nak nyangang-nyangang uji almarhum Ustaz Taufik kan? Polisi bukan, tentara bukan, nak nunjuk ke wajah seram terus, nak nunjukkan power. Cak kita ni paling lawan. Padahal ciri orang berakhlak mulia itu bastul wajhi. Wajahnya itu menunjukkan, coba Pak, kalau kita ketemu orang tuh senyum dengan kita, tenang tak kita? Nyaman Pak? Nyaman gitu, merasa aman dekat dia. Nah itu Pak filosofinya, kalau kita berwajah ceria, berwajah yang menunjukkan persahabatan, itu sama baik kita tuh sedang menjamin kedamaian orang tersebut. Bukankah kata Nabi, ya, al muslimu man salimal mu'minin min lisanihi wa yadi. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ciri seorang muslim itu adalah muslim lainnya itu selamat dari mulut dan dari perbuatan orang tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ini adab yang paling rendah, Pak. Adab yang paling paling sepele, Pak, paling minimal bagi seorang muslim itu, yaitu senyum ketika bertemu orang lain. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tulqiya akhaka biwajhin tolak. Jangan pernah remehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun hanya sekedar senyum yang kau berikan kepada saudaramu saat bertemu. Senyum. Assalamualaikum, senyum. Saat memang raya aku China, dia apa lagi ya dah? Merayanya laca itu nih aneh. Nah ini harus kita pelajari, Pak. Kan kata Nabi tadi, Pak, orang yang dijamin istana di surga itu yang memperbaiki akhlaknya, termasuk akhlak kita ketika bertemu orang lain dengan menampakkan pribadi yang dekat, pribadi yang nyaman, aman, dekat orang tuh merasa tentram. Ini pertama, Pak, ciri orang berakhlak mulia. Yang kedua, Pak, kata Abdullah bin Mubarak, ciri seorang itu berakhlak mulia setelah bastul wajhi, wajahnya menunjukkan perdamaian, kedamaian, perilaku dan sifatnya. Yang kedua ini, Pak, badlul ma'ruf, ai badlun nida. Orang yang berakhlak mulia itu adalah orang ini nih senang dan selalu mensupport hal-hal yang baik, Pak. Tidak pernah ngalang-ngalangi kalau itu baik. Justru kalau yang jelek itu yang disusahkan. Ini kebalikan, Pak, wong gitu nih. Mentang-mentang dia udah selera, tidak galak. Padahal, kalau kita tidak baca, minimal kita mensupport. Pelaku akhlak mulia itu adalah seneng, bukan cuma seneng, Pak. Dia pelaku, dia terdepan, mensupport, mendukung hal-hal yang baik. Mendengar seruan-seruan kebaikan tuh dia terdepan. Seandainya dia tidak pacak nolong, dia berpikir apalah yang pacak ku bantu. Ya, misal ada agenda-agenda dakwah di masjid ini yang nilainya syiar, Pak. Setiap kita ini berpotensi, Pak, dapat pahala dari setiap amalan-amalan syiar itu. Dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Punya duit, kasih. Tidak punya, kita punya tenaga. Berikan tenaga itu. Tak punya tenaga, kita punya waktu. Tak punya galau, kita datang bayang rame ke. Ya, itu adalah bagian dari respon kita terhadap perbuatan-perbuatan baik. Nah, setiap respon dan sikap kita dalam merespon perbuatan baik itu ciri kita tuh punya akhlak mulia. Itu inti dari kebaikan. Makanya lihatlah, Pak, orang-orang para sahabat Rasulullah itu setiap kali turun ayat, yang ayat itu berisi perintah,
baik itu perintah infak, perintah sodakoh, perintah berjihad, perintah meluruskan sop, perintah untuk ibadah. Tidak ada mereka yang berleha-leha Pak, mereka terdepan. Sebisa mungkin menghindari uzur, tidak pernah mereka minta uzur. Ya, jadi kita perbaiki sikap kita. Kalau seandainya kita nih selalu nak paling belakang kalau yang baik, salah. Kalau yang baik kita duluan kalau baca. Nah kalau yang buruk jangan. Bila perlu tutup perbuatan buruk itu kalau kita punya kekuatan. Ya, ini acara Agustusan yang mubah terdepan. Berapa? 1 juta? Dikit, 5 juta. Maulid Nabi 10.000 masih 20.000, itu pun dibangkil kenyo masih. Ya, padahal itu perkara mubah, perkara untuk tidak apa-apa silakan. Tapi kita harus lihat bagaimana sikap kita, apa yang kita beri itu menunjukkan kepedulian kita terhadap kebaikan dan khususnya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ciri akhlak mulia itu kata Abdullah bin Mubarak ini, Pak. Ini yang paling penting nih, Pak. Al-kaffu 'anil adha. Orang yang berakhlak mulia itu sebisa mungkin, seoptimal mungkin tidak pernah mengganggu orang lain, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Bahasa kita nih tidak zolim, Pak. Zolim itu menyangkut 4 hal, Pak. 1, nyawa. Setiap kezoliman yang kita lakukan berupa nyawa, yang kita tumpahkan darah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, zolim itu berkaitan dengan harta. Serupiah harta yang kita ambil dari orang lain yang bukan hak kita, itu kezoliman, besar hisabnya di sisi Allah. Yang ketiga, itu berkaitan dengan kehormatan orang, Pak. Harga diri orang. Ingat, mungkin kita pernah jadi atasan, pernah jadi bos, pensiun, kita pikir kita tenang. Woi, entahnya banyak anak buah kita yang dulu, Pak, pernah kita zolimi dengan mulut, dengan sikap dan sebagainya. Hati-hati, itu kezoliman. Itu standar akhlak mulia, Pak. Tidak mengganggu orang lain, ya, tidak zolim sama orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kebajikan atau yang disebut dengan akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW itu mengaitkan akhlak mulia itu dengan kesempurnaan iman kita. Jadi bahasa gampangnya itu jangan ngaku-ngaku beriman ya, kalau seandainya belum berusaha memperbaiki akhlak yang disebutkan Abdullah bin Mubarak 3 tadi, Pak. Bastul wajhi, badlul ma'ruf, yang ketiga wa kaffu 'anil adha. Masih ingat Pak kira-kira? Mudah-mudahan lupa ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi inti kebaikan itu 3 tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, tenang jiwa kita, nyaman hati kita, was. Coba lah Pak, orang kalau tidak nganggu orang, tidak katik musuh, tenang kan? Tenang. Orang atau siapa, kalau kita selalu care sama orang, peduli sama orang, peduli dengan masalah orang, membantu masalah orang, itu tenang Pak. Karena suatu saat kita pun merasa akan ditolong oleh orang lain. Itu yang disebut oleh Nabi adalah yang membuat hatimu tenang dan membuat jiwamu tenang. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik tapi masih kita gelisah, kita koreksi. Boleh jadi ada sesuatu yang salah dari perbuatan baik tadi. Mungkin soal niatnya, mungkin soal tujuannya, mungkin soal iming-imingnya yang belum selesai dalam jiwa dan hati kita sehingga gitu tak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.